Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul meresponi firman Tuhan. Ya, dalam setiap aspek kehidupan kita, terlebih sebagai orang Kristen, pastilah sudah hal yang lumrah ketika mendengarkan firman Tuhan di setiap ada ibadah. Dan firman Tuhan memang yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan kita, mau dimanapun dan dalam keadaan apapun. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meresponi firman Tuhan tersebut dengan baik ataupun dengan benar, ataupun bagaimana kita mendasari firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas hal tersebut. Sama-sama kita buka dalam ayat pokok bacaan kita, yakni yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, puji nama Tuhan. Pada bacaan kita ini kita dapat melihat bahwa ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus mengajarkan pada murid-muridnya banyak hal, mulai dari mana Yesus mengajarkan tentang bagaimana mereka sebagai orang yang telah percaya Yesus dan mengikut Yesus, mereka akan menghadapi banyak hal. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus apa? Bahwa berbahagialah mereka. Ya, bahkan juga Yesus mengatakan agar mereka menunjukkan terang yang mereka miliki, menunjukkan bahwa mereka orang yang telah memiliki terang, yakni Yesus itu dalam kehidupan mereka, yakni dengan berperan sebagai garam dan terang dunia, dan banyak lagi. Namun pada bagian yang terakhir dari khotbah Yesus di bukit ini, yakni Yesus mengajarkan bahwa kepada sebagai murid-murid Yesus tidak hanya sebatas menerima firman Tuhan, tetapi haruslah mendasarkan firman Tuhan tersebut dalam aspek kehidupan mereka. Dan begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Lalu menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita memiliki firman Tuhan sebagai dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mendasari firman Tuhan tersebut agar menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kata mendengarkan dalam ayat ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata akoi, ya, akoi. Yang dimana bila kita perhatikan dalam susunan gramatikalnya dalam kata ini menjelaskan bahwa tindakan ini adalah bukan hanya sekedar sebatas menerima lalu mendengarkannya, tetapi mendengar dan mengerti apa yang didengarkan tersebut. Berapa banyak dari antara orang-orang Kristen pada saat ini mendengarkan pendeta berkhotbah hanya sekedar mendengarkan, bahkan ketika dikatakan amin, yang jemaat lakukan apa? Adalah langsung mengamenkan pernyataan pendeta tersebut. Padahal belum tahu apakah yang dinyatakan oleh pendeta tersebut adalah firman Tuhan yang benar-benar daripada Alkitab, daripada firman Tuhan, atau hanyalah ungkapan-ungkapan yang sesat yang berasal dari pikirannya sendiri. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menerima firman Tuhan tersebut. Yang harus kita lakukan mendasarkan juga mendengarkannya dan kita mengerti. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita mendengar lalu mengerti firman Tuhan tersebut. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga sebagai orang Kristen kita tidak hanya sekedar menjadi Kristen yang buta, yang memiliki iman yang buta, yang hanya sekedar terima-terima lalu percaya sekedar percaya tanpa kita mengerti. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang beriman dan kita menjadi orang Kristen yang mengerti mengapa kita tetap beriman kepada Yesus Kristus sampai saat ini. Ya. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan agar firman Tuhan tersebut menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita adalah yang kedua, melakukannya. Ya. Kata melakukannya dalam bahasa Yunani koinenya, ya, menggunakan kata poiei. Ya, di mana bila diperhatikan dalam struktur gramatikal bahasa aslinya juga kita dapat mengerti ternyata kata melakukan di sini bukan hanya sebatas melakukan,
Tetapi dijelaskan bahwa setelah mendengarkan firman Tuhan, maka haruslah secara aktif langsung melakukan firman Tuhan tersebut, berusaha melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi bukan berarti ketika pada hari Minggu mendengarkan firman Tuhan untuk mengasihi, untuk kita saling mengasihi Allah, lalu kita mengatakan, hari Selasa aja deh mengasihinya. Bukan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ketika menerima firman Tuhan tersebut, yang harus kita lakukan langsung berusaha melakukannya. Pada saat itu juga berusaha. Dan uniknya, tindakan ini bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan lalu selesai. Bila kita perhatikan dalam bahasa Indonesia kan mengatakan melakukan, ya udah sebatas melakukan. Tetapi ternyata dalam bahasa aslinya kita dapat mengerti bahwa tindakan melakukan ini, melakukan firman Allah ini dalam bahasa aslinya dijelaskan, yakni melakukan secara aktif dan terus menerus. Jadi nggak ada kata berhenti untuk melakukan firman Tuhan yang kita terima. Ya puji Tuhan. Dan dengan demikian ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mengerti apa yang difirmankan Tuhan, dan secara aktif langsung melakukannya, maka kita akan memiliki dasar ataupun pondasi hidup yang kuat. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, memangnya mengapa kita harus memiliki dasar pondasi yang kuat? Bukankah hanya dengan mendengarkan firman Tuhan cukup? No, nyatanya tidak. Menjadi jawabannya adalah karena dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya. Dan teks yang kita baca mengibaratkan suatu masalah, yakni sebagai hujan dan banjir yang menenggelamkan. Dan dalam hidup kita ini, dalam kehidupan kita masing-masing tidak bisa kita lepaskan dari namanya masalah. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya. Namun untuk menghadapinya kita perlu memiliki dasar yang kuat terlebih dahulu. Tanpa adanya dasar yang kuat dalam kehidupan kita, dasar yang teguh, maka hal tersebut akan mengakibatkan kita terombang-ambing ataupun akhirnya kita dikalahkan oleh masalah kita. Namun ketika kita memiliki dasar yang kuat, maka hal tersebut membuat kita dapat bertahan. Memang masalah tidak bakal hilang ketika kita memiliki dasar yang kuat. Tetapi dasar yang kuat tersebut membuat kita dapat terus bertahan menghadapi setiap masalah dan persoalan. Pohon kecil akan memiliki masalah yang kecil. Tetapi ketika iman kita semakin besar, akan seperti pohon yang besar yang akan diterpa masalah yang besar pula. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memiliki akar, memiliki pondasi, memiliki dasar yang kuat. Sehingga kita bisa tetap bertahan. Dan hal yang harus kita lakukan menjadi dasar dalam kehidupan kita adalah firman Allah, firman Tuhan, ataupun Alkitab itu sendiri. Tidak ada hal lain yang dapat menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita, apalagi hanya sebatas berkat ataupun mukjizat. Hidup kita bukan karena mukjizat, hidup kita bukan karena berkat, tetapi hidup kita karena kasih karunia Allah. Bila kita mendasari kekristenan kita hanya sebatas berkat dan mukjizat, lalu coba pertanyakan, ketika mukjizat ataupun berkat itu tidak kita alami, maka apakah kita bisa tetap bertahan kepada iman kita? Apakah iman kita bisa terus kita pegang? Apakah kita tetap bisa berpegang pada iman kita kepada Yesus? Oleh karena itu, mari dasarilah seluruh aspek kehidupanmu dengan firman Tuhan, firman Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari renungan yang singkat ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kehidupan kita haruslah kita dasari penuh dengan firman Tuhan. Sehingga ketika ada masalah sebesar apapun, kita dapat tenang karena Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita. Tuhan kita jauh lebih besar daripada setiap problema masalah kita. Puji nama Tuhan. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan renungan singkat pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai orang yang telah diselamatkan dan percaya kepada Yesus Tuhan. Dan biarlah hidup kami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami dapat mendasarkan seluruh aspek kehidupan kami bukan kepada hal-hal duniawi, bukan hanya sebatas berkat ataupun mukjizat, tapi kami dapat mendasarkan kehidupan kami kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber pertolongan, menjadi sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.